variabilitas iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara luasnya lautan yang mengelilingi Indonesia dan atmosfer di atasnya. Interaksi di antara laut dan atmosfer inilah yang menjadi faktor pengendali iklim di wilayah Indonesia. Salah satu faktor pengendali iklim yang kuat pengaruhnya di Indonesia, khususnya NTB, adalah El Nino. Suatu oscillation atau yang biasa kita sebut dengan ENSO menggambarkan sirkulasi yang terjadi terhadap suhu permukaan laut, angin, dan awan di Samudra Pasifik. El Nino menunjukkan kondisi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur, sedangkan Southern Oscillation atau osilasi selatan menggambarkan sirkulasi atmosfer di atasnya. Sehingga ENSO merupakan interaksi antara laut dan atmosfer yang terjadi di Samudra Pasifik bagian timur. ENSO memiliki 3 fase atau siklus utama, yaitu El Nino, Netral, dan La Nina. Periode El Nino dan La Nina dapat berlangsung selama 6 bulan hingga 2 tahun dan biasanya terjadi setiap 3 hingga 5 tahun sekali. ENSO menjadi salah satu fenomena global yang mempengaruhi variabilitas iklim antar tahunan di dunia. Di Indonesia, ketika ENSO berada dalam fase El Nino atau La Nina, akan meningkat potensi terjadinya iklim ekstrim, mulai dari curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir, hingga berkurangnya curah hujan yang menyebabkan kekeringan. Lalu, apa yang terjadi pada setiap fase ENSO dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi iklim, khususnya curah hujan Indonesia? Pertama-tama, kita perlu memahami kondisi normal atau yang biasa terjadi di Pasifik Ekuator. Fase netral merupakan kondisi normal yang terjadi di Pasifik Ekuator. Seperti yang kita tahu, Samudra Pasifik adalah samudra terbesar di dunia, dan karena Samudra Pasifik berada di ekuator, wilayah ini menjadi seperti sebuah kolam hangat yang sangat luas karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian ada angin yang bertiup secara konstan dari timur ke barat melintasi Samudra Pasifik. Angin ini disebut dengan angin pasat. Angin ini membawa air laut hangat yang berada di permukaan laut menuju ke barat searah dengan pergerakan angin pasat tersebut. Akibatnya, laut di Pasifik Barat seperti di sekitar Indonesia, Australia, dan Oseania menjadi hangat. Sementara itu di Pasifik Ekuator bagian timur, suhu permukaan lautnya menjadi dingin karena air laut dingin yang berasal dari lapisan laut yang lebih dalam terangkat ke atas menggantikan air hangat yang terbawa angin pasat ke barat. Perbedaan suhu di Pasifik Ekuator menyebabkan massa udara basah di sekitar wilayah Indonesia menjadi naik sehingga peluang pembentukan awan semakin besar. Sedangkan suhu permukaan laut yang dingin menyebabkan massa udara yang lebih dingin dan kering menjadi turun di sekitar Amerika Selatan sehingga peluang terbentuknya awan semakin kecil. Peristiwa ini membentuk suatu sirkulasi yang disebut dengan sirkulasi Walker. Kemudian fase yang kedua yaitu fase La Nina. Fase La Nina disebut juga sebagai fase ENSO dingin, bisa juga dikatakan sebagai fase ENSO netral yang diperkuat. Karena pada fase La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat menjadi lebih kuat. Angin pasat yang bertiup lebih kencang menyebabkan kolam hangat yang terbentuk menjadi meluas ke barat, ke perairan Indonesia. Kekosongan massa air laut yang berpindah ke barat diisi oleh massa air laut yang lebih dingin dari bagian bawah lautan Samudra Pasifik bagian timur, sehingga fase La Nina disebut juga fase dingin dari ENSO. Kondisi ini menambah perbedaan suhu permukaan antara Pasifik Ekuator bagian timur dan barat sehingga sirkulasi Walker menjadi lebih kuat. Dengan adanya pergeseran kolam hangat ke perairan sekitar Indonesia, menyebabkan penguapan yang terbentuk semakin banyak. Peluang pembentukan awan semakin besar, peluang hujan juga semakin besar. Untuk wilayah Indonesia, hal ini berarti berpotensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang juga semakin tinggi beberapa tahun dengan kejadian La Nina kuat, antara lain tahun 1998 dan tahun 2010. Lalu, fase ketiga adalah fase El Nino atau disebut juga sebagai fase hangat. El Nino merupakan kebalikan atau anomali dari kondisi normal. Pada kondisi El Nino, angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah atau justru berbalik arah. Dengan melemahnya angin pasat, air laut bersuhu hangat tidak bisa terbawa ke sebelah barat Pasifik Ekuator dan kolam hangat pun bergeser ke Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur. Dengan pergeseran kolam hangat ini, sirkulasi Walker di atmosfer juga ikut berubah.
Pusat penguapan, pusat pembentukan awan dan hujan juga ikut bergeser, yang menyebabkan pola angin dan hujan juga berubah, khususnya wilayah di sekitar Pasifik ekuator. Negara-negara di Pasifik Timur seperti Peru akan mendapat banyak hujan, sedangkan Indonesia, India, Australia, dan negara-negara Oseania potensi hujannya semakin berkurang sehingga menambah potensi terjadinya kekeringan. Beberapa tahun dengan kejadian El Nino kuat antara lain tahun 1997 dan tahun 2015. Namun yang perlu dicatat adalah meskipun El Nino ataupun La Nina bisa berulang beberapa tahun sekali, setiap kejadian El Nino atau La Nina itu memiliki karakter tersendiri, sehingga efek dari setiap kejadian El Nino dan La Nina itu pun berbeda-beda.